kesadaran tadi ada kualitatif, kuantitatif. Oke. Kalau yang kualitatif kita lihat kondisinya ya berdasarkan data yang dari somnolen, tolong perhatikan. Nah, kalau GCS yang penting itu ada stimulasi pada area nyeri. Pertama di area nyeri itu bisa di sternum, ini sternum nih. Sini seperti ini, ya gini. Bangun pak, buka matanya kuat-kuat ya. Kemudian bisa menggunakan ini, misalnya tong spatel bisa juga pakai pulpen di sini tekan. Saya nggak menggunakan tekan, kuat sakit kasihan. Seperti ini. Ya. Oke, berikutnya juga bisa dengan tekan di daerah sini, tutup mata. Ini ya. Atau misalnya di sini bisa ini, sakit. Oke, itu untuk melihat respon membuka mata dengan rasanya nyeri. Tadi otomatis yang ini juga akan kelihatan responnya. Dia menangkis babanya. Nah, setelah kesadaran, berikutnya pemeriksaan motorik. Motorik itu salah satunya adalah kekuatan otot. Oke, tadi saya ajarkan kan ada nilai 5, nilai 4, 3, 2, 1. Oke, gimana caranya? Yang di tangan dulu kan nilai kan ekstremitas atas dan bawah. Oke. Anda lawan tangan saya, angkat kedua tangan Anda tinggi-tinggi. Terus tinggi-tinggi saya lawan. Oke, yang kuat. Nah, ini kan nilai 5 nih. Nah, kalau yang nilai 4, angkat Pak gini, lawan tangan saya. Kemudian saya dorong kayak gini, kemudian ini kayaknya jatuh. Ini tetap 48. Itu nilainya 4 yang sebelah kiri. Simulasinya kayak gitu. Kemudian angkat Pak, yang kuat. Nah, ini baru saya sentuh aja, dia langsung jatuh. Nilai 3. Angkat Pak, tinggi-tinggi. Nah, ini kemudian tanpa saya sentuh, kemudian langsung jatuh. Itu nilainya. Angkat Pak, ini nggak bisa, ini ngangkat ini hanya bergerak. Nah, contohnya kayak gitu, atau misalnya kalau tutup selimut, kelihatan selimutnya bergerak. Itu nilainya 1. Kalau nilai 0 angkat Pak, ini bisa ngangkat kuat-kuat, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nilainya 0. Paham ya? Di tangan. Demikian juga di kaki, angkat Pak, satu kaki aja. Bawah, dorong ke atas Pak. Nah, ini sama kayak tadi memeriksanya. Ya, ini kalau misalnya lama-lama saya tekan kemudian dia jatuh, nilainya 4, kemudian baru saya sentuh di nilainya 3, angkat Pak, baru berapa dia angkat langsung jatuh. Nah, kalau yang nilainya 1, paling dia ada gerakan seperti ini, atau kalau dia tutup selimut, bergoyang sedikit. Itu caranya, mendapatkan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perluas tubuh ini. Ya, itu caranya. Kalau tangan bisa angkat keduanya, kalau di kaki agak susah, jadi satu-satu. Nah, untuk tonus paling gampang seperti ini menurut saya. Salaman kita dua, genggam tangan saya kuat. Nah, kayak gini ini terasa kekuatan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, ini kuat kebetulan ini tangan kanan kiri. Ya memang normal kan. Nah, kalau misalnya dia kelemahan ini terasa lemes. Ini di tangan. Kalau di kaki seperti apa? Kalau di kaki seperti injak rem, kuat. Nah, ini sama. Ya. Kalau dia lemes ini nggak bisa normal. Oke, kekuatan otot pelajari betul-betul karena ada hubungannya dengan gangguan diagnosa apa namanya tadi? Gangguan mobilitas fisik. Mobilitas fisik wajib hukumnya data objektifnya adalah hasil pemeriksaan kekuatan otot. Anda paham ya? Nanti Anda belajar di gangguan sistem. Di sana di tahap tadi itu kan ada pergerakan deh. Itu juga mobilitas fisik pasti ada data kekuatan otot. Anda mengangkat itu, kekuatan ototnya harus ada angkanya. Ya. Karena nanti ada hubungannya dengan tindakan untuk menguatkannya, apa intervensinya, latihan ROM. Nanti kita praktekkan, khusus pada pasien. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pengukuran kekuatan otot. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan sensoris, khususnya refleks. Ada yang ditanya? Lanjut ya. Belum. Oke, berarti kan di matanya belum toh? Oke, berikutnya yang Anda duduk. Oke, nih pemeriksaan tadi ada yang saya bilang ada positif tadi yang masing-masing ruas. Nah, berikutnya yang fisiologis yang bicep dulu. Kita lihat depan. Bicep, tricep sama radialis saja. Anda lihat ke depan. Ini lemes. Oke. Perkusi hammer gunakan ujung bisa ini, tapi saya bisa menggunakan ini. Responnya bisa tangannya kayak gini, bisa juga gini, atau jarinya yang gerak, tergantung. Kayak lemes.
Lagi ya. Kalau ini normal, tadi yang positif 2. Kalau yang hiperrefleks, kalau hiperrefleks nggak ada gerakan. Yang hiperrefleks, saya pukul kayak gini, kemudian tangannya gini, bergerak terus. Itu namanya hiperrefleks, kayak tremor, bergerak terus. Ya. Oke, ini bicep, tricepnya kita putar kayak gini, lemes saja, pukul di belakang sini ya, nih daerah sini. Oke, lemes Anda lihat aja depan. Mas. Ya gerakan sekali lagi. Kalau misalnya gerakan kayak gitu, itu hiperrefleks namanya. Oke, itu yang bicep, ini yang tricep, yang radialis seperti ini. Anda tahu arteri radialis kan, sejajar dengan jempol. Nanti responnya bisa gini, tangannya bisa gerak. Oke, lemes aja. Anda nggak usah lihat, ya sini. Oke. Nah itu. Dipukulnya di jari kita. Pukul di jari. Pukul di jari. Sama ini Dah. tanya tuh buat apa? Itu yang di tangan. Lakukan tangan kiri, tangan kanan. Sama ya. Akhirnya penilaiannya positif 2. Artinya bicep, tricep sama radialisnya positif 2. Normal. Biasanya dikurung positif dalam kurung radialis. Tulis lagi. Status. Oke. Sekarang di kaki. Patella. Bisa dibuka nggak? Oke, kita angkat. Nah, lemes. Ini kan lututnya nih, kurungnya ya. Kemarin itu siapa tuh yang lututnya banyak gara-gara siapa itu kemarin itu? Yosi. Siapa yang gemuk-gemuk gitu? Iya benar Yosi. Yosi ya. Ya, Yosi. Wah, di lututnya ini dan duel sebilang kamu dia suka futsal mungkin kayaknya ya. Nah ini, coba lihat responnya. Nah. Nah, kalau yang hiperrefleks tadi saya pukul kayak gini, dia akan goyang terus. Kayak ganta. Ya. Itu yang Tahu kan ada sih Ja? lakukan juga nanti. Tahu kan ada sih? Kaki Yang kanan. ganta helikopter tuh. Oke. Lepas kaos. Iya, kan Oke, ada. sekarang itu refleks fisiologis. Sekarang yang patologisnya lagi, Babinski. Anda agak ke belakang. Oke. Ini saya gores pakai ujung ini di telapak kaki ini dari bagian sisi luar sisi luar ke arah dalam dari lateral ke belakang ya. Yang paling geli nih. Nah, itu geli normal. Nah kalau yang positif saya bilang saya gores kayak gitu kemudian gini responnya. Keempat jari ini kayak gini ya, ibu jari yang ini fleksi, ini ekstensi. Namanya dorsofleksi. Ibu jarinya kayak gini. Ini positif. Nanti kalau Anda punya keponakan, bayi terutama, coba jadi garis pasti kayak gini. Kalau bayi ini masih normal di hasil kalau positif. Karena sistem persarapannya belum sempurna sesempurna orang dewasa. Dalam proses pertumbuhan. Nah, kalau orang dewasa ini artinya gangguan sensori pada kaki. Tentu. Jadi biasanya ditulis yang bukan positif, dia tertulis sendiri refleks Babinski dalam kurung positif. Kayak gitu hasilnya. Ada yang ditanya? Kita udah belajar motorik, refleks fisiologis, patologis. Sudah, berikutnya kaitannya dengan tadi mobilitas fisik. Kita dapat kekuatan ototnya 5533. Salah satu intervensinya untuk melatih kekuatan otot adalah dengan ROM. ROM itu tujuannya adalah mencegah kontraktur otot, mencegah kekuatan otot, dan juga untuk memperlancar sirkulasi darah pada ekstremitas. Ya. Nah, dilakukannya di mana? Yang pertama dilakukan di daerah yang mengalami lemah lumpuh dulu, baru dilakukan daerah yang sehat ya. Jangan yang di daerah yang sakit aja, yang sehat dulu dilakukan. Oke. Saya tanya, apa yang Anda pernah pelajari tentang ROM? Bagaimana melakukan ROM? Ekstensi, fleksi, hiperekstensi. Apanya yang ekstensi, apanya yang fleksi? Kepalanya bisa. Tangan, kepala. Terus kepala, tangan, kaki. Iya. Oke, pada umumnya seperti itu. Cuma spesifik pada pasien pasca stroke hanya beberapa gerakan di tangan ya dan di kaki. Sayanya ROM itu kan ada dua ya, pasif dan Dan aktif. aktif. Pasif artinya Dibantu. dibantu oleh perawat dan keluarga.
Aktif artinya pasien sendiri. Nah, kita melakukan yang ROM yang pasif. Ya, pasif yang di tangan. Ini semua materi ini yang ROM sama nanti perubahan posisi itu ada di materi stroke ya, di belakang. Nanti Anda pelajari materi yang sudah saya kirimkan. Oke, saya praktekkan saja yang di tangan dulu. Bisa agak geser kalian. Yang di tangan ada 6 gerakan, di kaki ada 4 gerakan. Yang pertama namanya range of motion, berarti kan sendi ini. Yang pertama sendi sini dulu, harus dilatih. Oke, angkat. 1, 2, 3, 20 ini. Boleh 20 sampai berapa sebalik langsung. Yang bisa 20. Kemudian yang kedua sendi yang ini. 1, 2, 3, 20. Oke, berikutnya sendi yang ini. Kita putar selama putar kiri kanan ke arah dalam dan luar. 1, 2, 3, 20. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 20. Itu yang keempat. Yang kelima, ibu jari sendi yang ini. Setiap ruas jari ya, bukan ruas jari, ruas sendi ini. Oke. Yang kelima. Kemudian yang keenam nih, jari yang ini, sendi yang ini semua. Kan jari sendi ini, sendi ini. Oke. Oke, 1, 2, 20. Ada 6 gerakan. Kemudian di kaki ada 4. Yang pertama sendi di sini. Pelan. Anda nggak ada cedera kan? Nggak ada. 1, 2, 20. Oke, yang kedua ini tekuk sendi yang ini. Seperti apa ini? Iya. Pompa senapan angin ya? Kita pompa air. Senapan angin juga sama ya? Sama. Oh betul. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini dorong. Kita kantut habis itu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sendi kaki sini dong. Ini diputar. Ini tekuk, ini diputar. Bayar saya 100.000. Terapi. Fisioterapi. Ini fisioterapi sederhana. Kayak relevan macam-macam, pakai TENS dan sebagainya. Ini sederhana. Ini memang bisa perawat yang berwenang. Enak ya, siapa nama kamu? Enak kan? Oke, saya ulangi lagi di tangan. Nanti Anda tinggal main. Ya. Satu. Terus, oke. Satu. Ini yang pertama. Yang kedua. Kita kok sampai 12 menit nah. Udah Yang berhenti. ketiga. Berarti untuk pasien koma ini Pasien koma boleh, tapi sebenarnya pasien koma di kalau bisa tanda-tanda vitalnya sudah terkendali tadi. Yang kelima, yang keenam, Ini dengaran nggak? di kaki, terus, Soalnya aku pada puasa aja. Lain kamu puasa nggak? kemudian dorong. Kemudian ini diputar. Yang jelas ya. Nah.